Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di sesi Digi Session. Kali ini kita akan bicara terkait dengan penanganan dangerous good di dalam gudang. Bagaimana menerima radioaktif, bagaimana kita menangani live animal, menangani infectious substance di dalam gudang. Nah, tidak berpanjang lebar, kita ikutin aja sesi kali ini. Dangerous good for airport operation. Handling dangerous good based on section 4.2 column N or N column and section 9 IATA dangerous good regulation. Nah, di sini berkaitan dengan emergency response guidance. Kita referensinya menggunakan IQ dokumen 9481. IQ dokumen 9481 di situ untuk pilot bila terjadi tindakan insiden di dalam pesawat atau pada saat terjadi insiden dalam penerbangan, atau dokumen lain juga yang bisa mendukung informasi tentang barang berbahaya tersebut. Kemudian dalam IQ dokumen 9481, nomor 1 itu menunjukkan eksplosif, nomor 2 untuk non-flammable gas, kode nomor 3 untuk flammable liquid dan flammable solid. Jadi hampir serupa dengan kelas 1, 2, dan 3. Cuma yang 2 itu cuma 2.2 saja. Ya, 2.1 dan 2.3 nanti dibahas selanjutnya. Sedangkan yang 3 ditambah dengan 4.1. Sedangkan kelas 4.1 dan 4.2 dan 4.3. Untuk nomor 5 itu 5.1, 5.2, nomor 6 6.1 saja, nomor 7 untuk radioaktif aja, nomor 8 untuk korosif, pas untuk korosif ya. Nah, di situ dilihat sesuai, hampir sesuai dengan ininya. Kelas 9 atau ini drill code-nya nomor 9 sama. 10 di sini adalah mulai kita menggunakan nomor 10 ini untuk flammable gas 2.1 dan nomor 11 untuk infectious substance. Drill nomor 11 untuk infectious substance. Nomor 10 tadi untuk flammable gas. Kode kedua berupa huruf A untuk anesthetic bisa menghilangkan kesadaran, C korosif, E eksplosif, H highly ignitable, I irritant, L untuk low risk, M magnetic and noxious, P poison, S spontaneously combustible, W untuk dangerous when wet, X oxidizer, dan Y atau Y infectious substance. Penanganan DG terutama radioaktif material di gudang itu referensinya 109211 atau 212, di mana untuk pekerja toleransinya 5 milisievert dalam setahun, sedangkan untuk masyarakat umum yang melewati jalur itu toleransinya dosis yang bisa ditoleransi sebesar 1 milisievert per tahunnya. Dan yang terpenting adalah menjaga jarak. Kemudian yang berikutnya penanganan paket DG yang mengandung liquid, referensinya 933, itu menggunakan label orientation this way up. Untuk khususnya adalah single packaging yang dengan tutup ya. Ini harus dihandle sesuai dengan handling label itu setiap saat pada saat ditempatkan dan ditangani. Sedangkan untuk penanganan material dangerous good yang mengandung magnet, referensinya 939. Di sini harus diupayakan agar kompas pesawat tidak terpengaruh ya. Jadi ada handling labelnya dengan penanganan yang mengikuti referensi packing instruction 953. Penempatan bintang hidup dengan material dangerous good, referensinya 9313, dan juga ada juga 9313.2, di mana ada 4 macam nih hewan dijauhkan dari toxic dan infectious substance, radioaktif dan dry ice, telur juga dengan dry ice dan radioaktif, film dari radioaktif, dan food dijauhkan dari toxic supaya tidak tercemar. Lebih lanjut, bila dangerous good-nya itu berupa cryogenic liquid atau solid dry ice ya, karbon dioksida solid, itu hewannya harus di atas posisinya, jangan sejajar. Kalau sejajar dia akan
diambil oksigennya oleh karbon dioksida solid sehingga bisa mati lemas. Begitu pula dengan radioaktif harus dijauhkan supaya tidak sakit. Penyimpanan material dangerous goods yang mengandung infectious substance, bila terjadi kebocoran di sini ya, maka hindari langsung menangani barang tersebut dan jaga jarak minimum. Kemudian periksa kemasan dari jarak yang aman. Bila terjadi kontaminasi, isolasi kemasan tersebut, laporkan kepada otoritas kesehatan dan laporkan kepada pengirim dan penerima barang terkait insiden tersebut. Dan selanjutnya, bila penanganan di area rem, kita harus berhati-hati terutama untuk markingnya atau labelnya, orientation labelnya harus benar-benar posisinya jangan sampai terbalik. Begitu juga kita awasi penempatan hewan terhadap tadi toxic dan dry ice, jangan sampai berdekatan atau posisinya harus yang benar. Demikianlah penanganan di area rem untuk dangerous goods. Nah, itu tadi terkait penanganan dangerous goods di dalam gudang. Semoga ini bisa bermanfaat bagi DG Handler. Kita ketemu pada sesi berikutnya.